Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Adela Sinta dan rekan saya ada Asia Melia Wulandari, Tina Fani Rahayu, Lala Aprianti, dan Ramadona. Kami akan mempresentasikan jurnal kami yang bertema Demokrasi di Indonesia dengan judul Peran Negara dalam Demokrasi dengan studi kasus Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia atau UU Ciptaker. Pada bagian ini saya akan menjelaskan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti peran pemerintah dalam proses pembuatan Undang-Undang Ciptaker UU Nomor 11 Tahun 2020 dan menilai seberapa besar proses itu mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan tanggung jawab. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka dan analisis dokumen hukum serta kebijakan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembuatan UU Ciptaker lebih mengutamakan efisiensi dan kepentingan ekonomi ketimbang prinsip demokrasi yang inklusif. Pemerintah dan DPR dinilai kurang melibatkan masyarakat secara mendalam. Hal ini terlihat dari betapa rendahnya tingkat keterbukaan dan tanggung jawab selama proses legislasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU 18/2020 menjadi bukti formal terjadinya pelanggaran prosedur dalam pembuatan undang-undang ini. Hasil ini menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan dan keterlibatan publik dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pengesahan undang-undang. Oke. Sini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka dari proyek yang kita buat. Untuk yang pertama itu ada konsep negara dan juga demokrasi. Definisi negara adalah sangat beragam tergantung pada sudut pandang para pemikirnya. Plato menggambarkan negara ideal sebagai sebuah keluarga besar yang berupaya mencapai kebaikan dan kebijaksanaan. Sedangkan Aristoteles melihat negara sebagai hasil perkembangan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang terbaik. Roger F. Soltow menyebut negara sebagai alat atau wewenang yang mengatur urusan bersama atas nama masyarakat, sementara Logeman memandangnya sebagai organisasi yang bertugas menyelenggarakan kehidupan masyarakat. Hegel menambahkan bahwa negara berperan dalam membangun nasionalisme dengan menyatukan keluarga dan masyarakat sipil, serta serta menanamkan prinsip moral di mana kehendak individu menjadi bagian dari kehendak negara yang bebas. Dengan demikian, negara bukan hanya lembaga politik, tetapi juga wadah nilai, moral, dan identitas bersama. Lalu konsep demokrasi itu apa? Konsep demokrasi adalah sistem pemerintahan yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga negara secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan menjunjung tinggi hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi semua. Akar demokrasi berasal dari Yunani kuno dan telah diterapkan sejak abad ke-4 sebelum Masehi, dengan prinsip utama seperti kesetaraan hak, kebebasan berbicara, berserikat, dan beragama. Di Indonesia, penerapan demokrasi masih menghadapi tantangan serius seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, penguatan penguatan demokrasi membutuhkan pendidikan politik yang merata dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokratis termasuk melalui lembaga dan pemilihan umum untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar menjadi kepentingan rakyat. Lalu yang kedua itu adalah kebijakan publik dalam demokrasi. Hukum dan kebijakan publik berakar dan realitas sosial dan bertujuan menyelesaikan permasalahan masyarakat, di mana hukum memberikan stabilitas, sementara kebijakan publik berfokus pada pelayanan kepentingan umum. Dalam konteks global saat ini, arah suatu negara sangat dipengaruhi oleh dinamika demokrasi, karena prinsip-prinsip demokratis dan proses perumusan kebijakan publik secara keseluruhan hubungan keduanya sangat penting. Namun, perjalanan menuju demokrasi yang kuat tidaklah mudah, terutama karena tantangan dalam menyelaraskan kepentingan beragam kelompok masyarakat dan memastikan sistem hukum berjalan efektif.
Kompleksitas pengambilan keputusan dalam demokrasi seringkali menyebabkan kebuntuan kebijakan. Karena perbedaan sudut pandang harus diakomodasi agar terciptanya kebijakan yang jelas, adil, dan berkelanjutan. Lalu yang terakhir itu adalah UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 bertujuan menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih serta mendorong investasi, mempercepat proses perizinan, mengurangi birokrasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah menggunakan pendekatan Omnibus Law untuk menyatukan berbagai aturan dalam satu payung hukum agar lebih efisien. Namun, sejak awal UU ini menuai banyak kritik, terutama dari akademis, serikat pekerja, dan aktivitas lingkungan yang menilai bahwa ketentuan dalam UU ini lebih berpihak kepada investor daripada pekerja, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Kontroversi semakin menguat ketika berbagai pihak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan setidaknya 5 perkara tercatat pada tahun 2023. Penelitian dari Grand Page Indonesia tahun 2022 menunjukkan bahwa UU ini dapat memperparah kerusakan lingkungan karena pelonggaran izin usaha dan lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 per PUU ke-17 tahun 2020 juga menegaskan bahwa proses pembentukan UU ini tidak melibatkan prestivisasi publik secara memadai. Hal ini memperlihatkan bahwa sejak awal penggunaan metode Omnibus Law dalam UU Cipta Kerja sudah menimbulkan persoalan substansif dan prosedural, sehingga dampaknya terhadap ketenaga kerjaan, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan masih perlu dikaji secara mendalam. Baik, selanjutnya adalah metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus. Metode ini dipilih karena untuk menggali secara mendalam fenomena sosial politik yang kompleks sebagai peran negara dalam demokrasi, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Metode ini memungkinkan peneliti memahami dinamika kekuasaan, hubungan antara negara dan masyarakat sipil untuk memahami, menggambarkan, menjelaskan kualitas atau keuntungan dari pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja ini yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan metode tertentu. Pengumpulan datanya dilakukan dengan berdasarkan studi literatur untuk mengumpulkan data yang relevan terkait peran negara dalam demokrasi dengan pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja termasuk undang-undang peraturan pemerintah, kebijakan publik, dokumen yang berkaitan dengan partisipasi publik. Untuk memahami landasan hukum, kondisi kebijakan saat ini akan lebih mudah berkat analisis ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Potret Peran Negara. Di bagian ini, kita akan membahas bagaimana proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja berlangsung, khususnya melihat peran lembaga-lembaga pemerintah seperti pemerintah dan DPR dalam menyusun kebijakan ini. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana masyarakat sipil merespon proses tersebut. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik, transparansi benar-benar dijalankan, dan bagaimana hal ini berdampak pada kualitas demokrasi di Indonesia. Yang pertama, inisiatif dan urgensi pemerintah. Pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja karena menganggap kondisi ekonomi sedang mendesak. Tujuannya supaya investasi bisa masuk lebih mudah dan aturan-aturan yang rumit bisa disederhanakan dan lapangan kerja baru bisa terbuka bagi masyarakat. Proses pembuatan undang-undang ini berlangsung sangat cepat dan hal itu mengundang banyak kritik karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat.
dan minimnya kesempatan bagi publik untuk terlibat. Di sini terlihat adanya tarik-menarik antara keinginan pemerintah untuk cepat dan efisien dengan tuntutan agar prosesnya tetap demokratis dan melibatkan masyarakat. Yang kedua, peran legislatif atau DPR. Proses pembahasan undang-undang ini dianggap tidak transparan dan dilakukan dengan terburu-buru. Memang ada uji publik. Banyak yang menilai itu hanya formalitas, karena masukan dari masyarakat tidak benar-benar dipakai dan dituangkan di dalam isi undang-undang. Bahkan beberapa keputusan penting justru diambil di luar jam kerja tanpa penjelasan yang jelas kepada publik. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat sipil. Masyarakat sipil di sini berarti kelompok-kelompok masyarakat yang aktif di luar pemerintah, seperti pekerja, organisasi lingkungan, akademisi, mahasiswa, dan masih banyak yang lainnya. Mereka berperan penting dalam memberikan masukan dan mengawasi jalannya proses pembuatan undang-undang. Masyarakat tersebut aktif ikut menyuarakan pendapat mereka lewat demonstrasi, petisi, penelitian, bahkan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, respon dari pemerintah dan DPR terhadap aspirasi ini sangat minim, bahkan terkadang terkesan menekan. Jadi, partisipasi masyarakat lebih terasa sebagai formalitas saja, bukan benar-benar diperhitungkan dalam pembuatan undang-undang. Yang keempat, peran yudikatif masyarakat konstitusi. Melalui putusan nomor 91 tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan konstitusi, tapi dengan syarat. Maka MK menilai proses pembuatannya bermasalah, seperti kurangnya melibatkan masyarakat, tidak transparan, dan dokumen yang tidak jelas. MK memberikan waktu 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses ini, sekaligus menegaskan pentingnya menjalankan aturan sesuai konstitusi dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Selanjutnya, refleksi prinsip demokrasi dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Di bagian ini, kita akan menilai sejauh mana sih proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang ideal. Yang pertama, partisipasi publik. Partisipasi publik dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya sudah ada, seperti melalui forum dengar pendapat. Namun, partisipasi ini tidak berdampak nyata pada isi undang-undang. Prosesnya juga tidak berlangsung secara inklusif atau setara, yang seharusnya terjadi dalam demokrasi yang melibatkan semua pihak secara adil. Yang kedua, transparansi. Banyak orang yang mengeluhkan sulitnya mengakses informasi tentang pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Draft undang-undang sering berubah-ubah dan prosesnya tidak jelas. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan untuk memantau dan memberikan kritik yang tepat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya melanjutkan tentang akuntabilitas. Tanggung jawab pengambilan keputusan kepada masyarakat dalam konteks UU CK dianggap rendah. Pemerintah dan DPR nampaknya kurang preventif terhadap kritik serta protes yang besar. Penjelasan yang disampaikan mengenai alasan dibalik percepatan perusahaan undang-undang dan isi yang kontroversial seringkali kurang memadai atau bahkan menyebabkan kebingungan. Keadaan ini menimbulkan keraguan besar tentang kesungguhan mereka dalam bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat yang mereka wakili, dan mengurangi landasan kepercayaan antara negara dan warga. Selanjutnya yaitu adalah supremasi hukum. Walaupun UU CK sudah secara resmi disetujui, keputusan MK secara jelas menunjukkan kepadanya pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum adalah dalam aspek formal pembentukannya. Kepatuhan terhadap prosedur hukum dan konstitusi adalah dasar utama dari demokrasi. Keputusan MK menekankan bahwa proses legislasi harus mematuhi ketentuan yang ada dan mengabaikan partisipasi yang berarti merupakan pelanggaran terhadap prinsip itu sendiri, yang pada akhirnya dapat merusak integrasi sistem hukum negara. Untuk selanjutnya, saya ingin membahas implementasi UU Cipta Kerja terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Bagian ini membahas efek jangka panjang dan kasus UU CK pada ekosistem dan kualitas demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah dampak terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Proses pembuatan UU CK yang penuh dengan kontroversi serta putusan MK yang mengatakan inkontekstual beserta telah secara langsung dan
signifikan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, yaitu adalah DPR, dan eksekutif itu adalah pemerintah. Ketika masyarakat merasa tidak didengar atau proses legislasi tidak transparan, legitimitasi lembaga demokrasi dapat menurun dramatis. Hal ini berpotensi memicu apatisme politik yang lebih luas atau bahkan reaksi dan penolakan yang lebih besar terhadap kebijakan di masa depan. Yang kedua itu ada pengaruh terhadap ruang sipil dan kebebasan berekspresi. Kasus UU CK juga mempengaruhi ruang sipil, kemampuan masyarakat untuk berorganisasi, dan kebebasan berekspresi. Penangkapan sejumlah aktivis saat berdemokrasi dan tindakan keras terhadap kritik mengkhawatirkan banyak orang mengenai penyempitan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan yang berbeda. Ini menjadi ancaman serius bagi dasar-dasar demokrasi, di masa partisipasi dan kebebasan berpendapat merupakan hak asasi bagi warga negara. Yang ketiga, ada pembelajaran tentang pentingnya keseimbangan penguasaan dan partisipasi inklusif. Kasus UU CK memberikan wawasan penting tentang keseimbangan kekuasaan, ditunjukkan melalui peran eksternal MK sebagai pelindung konstitusi dan perlunya partisipasi yang inklusif dari berbagai pihak dalam proses penyusunan kebijakan yang besar. Putusan MK menunjukkan bahwa sistem pengendalian masih bisa memilih institusi ketika cabang eksekutif dan legislatif tampak mengabaikan tugas mereka. Kasus ini secara mendasar menekankan bahwa efisiensi tidak seharusnya mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi, serta bahwa partisipasi masyarakat adalah investasi berharga untuk legitimasi dan kelangsungan kebijakan. Selanjutnya itu yang keempat adalah potensi preseden untuk kebijakan Omnibus Law di masa depan. Sebagai undang-undang Omnibus Law pertama yang sangat penting di Indonesia, UJK memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi pengembangan kebijakan serupa di masa depan. Sekiranya pemerintah dan DPR tidak mengambil pelajaran penting dari kesalahan yang terjadi dalam proses UJK, model undang-undang Omnibus dapat disalahgunakan untuk mengabaikan partisipasi publik dan mempercepat pengesahan undang-undang tanpa analisis yang mendalam, yang bisa berpotensi lebih merusak kualitas demokrasi. Namun jika pelajaran dari keputusan MK diterapkan dengan serius, maka Omnibus yang akan datang bisa dirancang dengan cara yang jauh lebih demokratis dan sesuai dengan konstitusi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja lebih menunjukkan dominasi pemerintah dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti keterlibatan masyarakat, keterbukaan, dan tanggung jawab. DPR sebagai lembaga yang seharusnya mewakili rakyat dianggap kurang berfungsi secara maksimal dengan banyak keputusan yang diambil secara cepat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat yang menekankan adanya kesalahan dalam proses pembentukannya. Hal ini berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mengecilnya ruang bagi masyarakat sipil serta menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Saran yang bisa kami berikan dari penelitian ini adalah agar pemerintah dan DPR melakukan perubahan dalam proses pembuatan undang-undang dengan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting, bukan hanya sebagian dari prosedur. Proses penyusunan peraturan harus dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menyediakan ruang diskusi yang adil dan terbuka untuk masyarakat. Pemerintah harus mencari keseimbangan antara kebutuhan, kebijakan ekonomi, dan prinsip-prinsip demokrasi yang adil. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.